Para jamaah salat subuh ingkang kula hormati, monggo kita maos kitab Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya'a. As-salatu was-saumu wa qira'atul Qur'ani wa massul mushafi wa hamluhu wa dukhulul masjidi wat tawafu wal wad'u wal istimta'u bima baina surrati war rukbati. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a: as-salatu wa qira'atul Qur'ani wa massul mushafi wa hamluhu wat tawafu wal lubsu fil masjidi. Wa yahrumu 'alal muhdisi salasatu asya'a: as-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sakniki jelasaken masalah haram bagi orang haid dan nifas niku wonten 8. Jadi orang yang haid dan nifas itu haramnya ada 8. Yang pertama adalah melaksanakan atau melakukan sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi sholat nopo mawon menawi tiang haid dan nifas melaksanakan sholat baik sujud syukur atau sujud tilawah, sujud sebab bacaan Al-Quran, hukumnya tetap haram, baik sholat sunnah atau sholat fardu. Yang nomor 2 adalah wasomu, puasa. Jadi haram melaksanakan puasa bagi orang haid dan nifas. Umpami bulan Ramadan wonten tiang kurang seperempat menit tiba-tiba orang tersebut haid atau datang bulan, maka orang tersebut maghrib kurang 10 menit atau kurang seperempat, maka orang tersebut wajib dibatalkan atau wajib mokel. Jadi haram menawi diterusaken. Mboten wonten kata-kata nanggung kurang setitik niku. Jadi umpami bulan puasa, bulan Ramadan buka kurang 10 menit, kok tiba-tiba dia datang bulan atau haid, maka orang tersebut harus dibatalkan dan harus mokel. Setelah lebaran wajib mengkodok, jadi badan angsal diterusaken. Wan nifasu dan wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Jadi maos Al-Quran tetap hukumnya haram bagi orang haid dan nifas. Umpami yang istri biasa mimpin tahlil atau sebagai imam tahlil, kok tiba-tiba dia haid atau halangan, maka orang tersebut boten usah mimpin tahlil atau dados imam tahlil. Jadi kalau bacaan Al-Quran niku boten usah mau sholawat mawon. Umpami dzikiran kados sholawat, istighfar, boten napa-napa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jenengan derek maos boten napa-napa. Kalau tepak bacaan Al-Quran jenengan niku mendel mawon. Jadi haram hukumnya membaca Al-Quran. Wa mashul mushafi, dan menyentuh Al-Quran. Wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Jadi orang haid dan nifas haram menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Wa dukhulul masjidi, dan haram masuk masjid. Jadi masuk masjid niku boten angsal bagi orang yang haid dan nifas. Wa tawafu, dan tawaf.
tawaf ten Baitullah. Wal wat'u dan wate. Wal wat'u dan wate ini hubungan suami istri. Jadi umpami pun mampet kalau sebelum sesuci hukumnya haram. Jadi ngentosi sesuci rien menawi pun mampet dan sesuci niku boten napa-napa hubungan suami istri. Kalau masih belum sesuci hukumnya haram. Wal istimta'u bima baina surrati war rukbati. Dan istimta' niki seneng-seneng sama suami istri di antara lutut dan di antara pusar dan lutut. Jadi batin ansar ketika istri niki halangan dan nifas, batin ansar seneng-seneng antara pusar dan lutut. Karena kuatos takut batin kiat terjerumus hubungan suami istri. Niki bagi orang yang haid dan nifas. Sekarang haram bagi orang yang junub. Jadi orang yang punya hadas besar, baik laki-laki atau perempuan, orang yang junub, niku haram melaksanakan sholat. Baik sholat sunnah atau sholat fardu. Sholat napa mawon atau sujud syukur. Jadi sujud syukur niku sami kali sholat. Mboten ansal moro, mboten takbir moro-moro sujud. Jadi sujud syukur niku harus punya wudu dan juga harus menutupi aurat. Kados jenengan tingali niku pemain sepak bola niku moro-moro sujud. Nah, satu kalau menurut madhab Syafi'iyah mboten ansal soalnya posisi dia pakai celana pendek belum tentu dia itu mempunyai wudu niku. Jadi harus takbir dulu Allahu Akbar. Mantu niku sujud niku namanya sujud syukur. Jadi sujud syukur kisami kali sholat atau sujud tilawah. Sujud tilawah ini sujud karena bacaan. Dan Al-Quran niku nonton sajadah niku kan. Baik yang membaca atau yang mendengarkan niku disunahkan sujud tilawah. Umpama mboten sujud nggih mboten napa-napa. Wa qiraatul Quran dan membaca Al-Quran. Umpami tiang junub mau nedo kan membaca bismillah. Kalau membaca bismillahnya itu bukan niat membaca Al-Quran, cuma membaca bismillah, badi nedo atau mantu nedo alhamdulillahirabbil alamin. Kalau niatnya itu niat zikir, bukan untuk niat membaca Al-Quran, niku boten napa-napa. Umpami jenengan niku mau bismillah, bismillahirrahmanirrahim, niat membaca Al-Quran, hukumnya haram. Niku. Wa mashul mushafi dan menyentuh Al-Quran, wa hamluhu dan membawa Al-Quran. Jadi haram orang junub menyentuh dan membawa Al-Quran, hukumnya haram. Wa tawafu dan tawaf. Dan haram bagi orang junub tawaf di Baitullah. Wal lubsu fil masjid dan diam di masjid. Iktikaf. Umpami wonten tiyang iktikaf ngenten iki kadang-kadang maro tilem. Nah, tilem posisi mutamakin. Loh tiba-tiba orang tersebut kok junub. Jadi hadas, maka orang tersebut dan cepat-cepat keluar ke kamar mandi dan mandi atau pulang. Niku. Wa yahrumu alal muhdisi dan haram orang yang tidak mempunyai wudu niku cuma 3 perkara. 1 melaksanakan sholat, yang 2 tawaf, yang keempat wa mashul mushafi wa hamluhu menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Tapi kalau membaca Al-Quran, baten ngasto Al-Quran, niku hukumnya baten nopo-nopo. Jadi baten haram. Yang haram itu kalau mempunyai hadas besar, kados junub, membaca saja gak boleh, apalagi membawa atau menyentuh Al-Quran. Niki
haram bagi orang yang haid dan nifas dan orang yang junub dan orang yang tidak mempunyai wudu atau hadas kecil. Niki bab sing haram napa-napa sing diharamaken bagi orang haid dan nifas niku wonten 8. Kalau orang junub niku wonten gangsal. Kalau orang yang hadas niku ada 3 atau 4 niku. Niki sing napa menjelasaken masalah haram-harame bagi orang haid dan nifas dan junub dan orang yang tidak mempunyai wudu. Monggo menawi wonten sing badhe tangletaken masalah bab harami orang yang tidak mempunyai wudu atau junub atau haid dan nifas.